أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Imran ayat yang ke-185. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat mata kita terbuka, lalu terasa oleh kita masuknya nafas kita, lalu keluar kembali dan masuk lagi, itu satu pertanda bahwa kehidupan ini masih terus berlangsung, dan Allah masih mempercayakan kehidupan ini kepada kita dengan segala kenikmatan dan juga fasilitasnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak ada alasan bagi kita untuk kufur atas segala nikmat kehidupan ini. Kita hanyalah seonggok jasad yang tak ada daya dan upaya. Seandainya kehidupan kita ini diambil oleh Sang Maha Pencipta melalui ruh yang dicabut dari raga ini, niscaya sang jasad pun akan mati, lalu dia akan merasakan atau akan dimasukkan ke dalam tanah, lalu dikubur, dan sang jasad pun akan hancur tak ada bekas. Maka syukurilah kehidupan kita saat ini, detik ini dan hari ini, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu aplikasikan rasa syukur kita itu dengan menebar kebaikan dengan semua makhluk hidup yang kita temui di hari ini. Karena kebaikan kita akan kembali kepada kita, begitupun dengan keburukan kita akan kembali kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, sharing kita hari ini tetap pada seputar muhasabah diri sebagai langkah penantian kita dalam menyongsong datangnya hari yang pasti, bahwa kita pasti berpisah dengan dunia ini, dengan orang tua kita, anak istri kita, harta dan juga kedudukan, dan semua sahabat-sahabat kita, yaitu hari di mana ruh meninggalkan jasad ini, atau yang disebut juga dengan hari kematian. Selama kita hidup, Allah tak henti-hentinya memberikan fasilitas-fasilitas kemewahan kepada kita. Hanya mungkin karena ego kita yang selalu ingin menuruti hawa nafsu diri saja, kesadaran batin kita tertutup dari rasa syukur dari segala kemewahan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dari hal yang sederhana saja, hari ini kita bisa duduk dengan tenang dan nyaman. Itu merupakan kemewahan. Kita bisa bicara, bisa mengangkat tangan, bisa berjalan, bisa melihat, dan juga bisa mendengar. Itu semua merupakan fasilitas-fasilitas kemewahan dari Allah untuk kita. Namun karena semua itu Allah berikan gratis kepada kita, kita lalai dan lupa. Andai satu saja fasilitas itu Allah ambil, apa yang akan terjadi kepada kita? Atau bahkan semua fasilitas itu Allah ambil, termasuk fasilitas kehidupan kita. Maka yang akan tersisa di dunia ini hanyalah tinggal sebujur bangkai yang bernama jasad yang akan ditanam di dalam tanah. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, berbicara tentang kuburan, tentu secara syariat itu merupakan sebuah gundukan tanah yang di bawahnya ada lubang, dan di lubang itulah tempat keberadaan jasad kita setelah ditinggalkan ruh. Dan di atas gundukan tanah itu tertancap plang nama kita, si Fulan, sebagai tanda atau alamat rumah peristirahatan terakhir dari jasad kita ini, agar anak cucu kita kelak tahu bahwa sebelum mereka ada, kita terlebih dahulu sebagai asbab mereka ada di dunia ini. Jika ada kuburan syariat di dunia ini,
itu yang namanya kuburan hakikat juga ada. Yang mana kuburan hakikat itu? Tentunya kuburan yang sebenarnya adalah diri kita ini. Diri kita inilah kuburan yang sebenarnya. Jika di pemakaman ada gundukan tanah, maka itulah jasad kita ini, yang pada hakikatnya memang tanah, dan terbukti saat sudah di dalam kubur, jasad kembali menyatu dengan tanah. Kemudian di atas gundukan tanah itu ada lisan yang bertuliskan nama kita. Lalu kemudian kita masuk ke yang lebih dalam lagi dari isi kuburan itu. Apa isi dari kuburan atau liang lahat itu? Tentunya berupa jasad yang sudah menjadi mayat, karena jasad itu sudah tak bisa hidup lagi, yang dikarenakan ruh sudah meninggalkannya. Lalu lihat ke dalam diri kita. Setiap hari kita memasukkan atau mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang sudah mati, seperti ikan, ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang tentunya proses sebelum masuk ke dalam perut kita, semua hewan-hewan itu akan kita matikan, lalu diolah sehingga layak untuk konsumsi. Setelah proses dari mulut sampai akhirnya masuk ke perut, pastinya si hewan-hewan yang kita konsumsi tadi akan membusuk. Dan setelah melalui proses pencernaan, si hewan tadi sudah membaur dengan berbagai macam zat yang ada di dalam tubuh kita, tidak akan berbentuk hewan lagi. Begitupun jasad kita di dalam kubur, lama-kelamaan tidak akan berbentuk sebagai jasad lagi, karena sudah hancur, menyatu dengan tanah ataupun elemen-elemen lainnya. Lalu setelah kematian, kita pun dihadapkan atau ditempatkan di alam barzakh. Barzakh menurut bahasa adalah batas, penyekat atau antara. Jadi alam barzakh itu adalah satu tempat yang membatasi antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan alam barzakh pun disebut menjadi tempat persinggahan sementara makhluk, khususnya manusia, sebelum sampai pada tujuan akhirnya, yaitu negeri akhirat, sebelum datangnya yaumil kiamah atau hari berbangkit. Lalu di manakah barzakh pada saat kita masih hidup di dunia saat ini? Barzakh yang ada di dalam diri kita ini adalah satu tempat di mana kita membangkitkan keruhanian dan kesucian jiwa kita dengan ketaatan terhadap Sang Maha Pencipta Allah Rabbul Alamin, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya, menerima peran kita di dunia dengan segala bentuk keadaan kita sebagai pengemban amanah penyebar kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta beserta isinya. Maka untuk membangkitkan kesadaran dalam diri kita, jadikan otak kita menjadi akal, akal kita menjadi pikiran, pikiran kita menjadi nurani, lalu nurani ini kita masukkan ke dalam hati kita agar terwujud menjadi hati nurani. Lalu biarkan hati nurani ini masuk ke dalam kolbu. Lalu kolbu akan menyebarkan cahaya iman dan Islam yang terang benderang ke segenap jiwa kita. Maka ketika jiwa kita sudah dipenuhi dengan cahaya keilahian, kehidupan yang gelap yang diakibatkan oleh hati dan pikiran yang kotor akan berubah menjadi jiwa-jiwa yang tersadarkan, dari kegelapan berubah menjadi terang benderang, sadar akan siapa dirinya, dan sadar akan nyatanya Allah yang selalu hadir dalam setiap desahan nafasnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia pun akan melihat balasannya. Jika kita sudah menemukan barzakh dalam kehidupan kita sekarang dan mampu menghidupkan cahaya dalam kegelapan yang ada di dalam diri kita, maka kehidupan kita di alam barzakh setelah kematian kita, di sana pun kehidupan kita akan ditempatkan di tempat yang terang benderang bersama kasih sayang Allah Sang Maha Abadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, sharing bersama kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.